Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah taksonomi tumbuhan tak berpembuluh dengan dosen pengampu Ibu Elvira Destiansari MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rusdalina Putri dengan NIM 19202079 dari Pendidikan Biologi 3 2019. Pada video ini saya akan membahas tentang hepatitis C atau yang disebut dengan lumut hati. Sebelum kita mengenal hepatitis C, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu Bryophyta. Bryophyta adalah divisi tumbuhan yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Bryophyta bisa menyerap hara dan fotosintesis. Bryophyta dibedakan dalam 3 kelas, yaitu kelas hepatitis C atau lumut hati, kelas musci atau lumut daun, dan kelas Anthocerote atau lumut tanduk. Setelah mengetahui definisi Bryophyta, barulah kita mengetahui apa itu hepatitis C. Hepatitis C merupakan suatu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh berupa lembaran pipi serta berlobus. Hepatitis C tidak memiliki bunga, tetapi dapat memproduksi spora yang dihasilkan dalam bentuk kapsul kecil. Kebanyakan lumut hati hidup di tempat-tempat yang basah. Oleh sebab itu, tubuhnya mempunyai struktur yang hygromorf. Materi-materi yang akan dibahas, pertama adalah klasifikasi, yang kedua adalah ciri-ciri, ketiga cara reproduksi, dan yang keempat adalah peranan. Materi pertama yang dibahas adalah klasifikasi. Klasifikasi hepatitis C. Yang pertama dibahas adalah Merchantenniales. Merchantenniales. Menurut Glieme, Merchantenniales merupakan lumut hati bertalus yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki suatu talus yang dikotomus bercabang dan umumnya terdiri dari beberapa sel tebal. Talus berbentuk pita, berwarna hijau, lebar dan tebal. 2. Jaringan dorsal atau jaringan atas bersifat longgar, yang dihasilkan dari ruang udara internal dan umumnya memiliki pori-pori. 3. Permukaan bawah biasanya memiliki 2 jenis rizoid, yaitu halus dan dengan tonjolan serta biasanya memiliki sisik. 4. Di atas talus terdapat kuncup yang berfungsi sebagai pembiakan vegetatif. Di sisi bawah talus terdapat rizoid sisik ventral yang merupakan sel-sel mirip daun. 5. Merupakan jenis lumut berumah 2, Archegonium dan Antheridium terpisah. 6. Archegonium menghasilkan sel ovum dan Antheridium menghasilkan spermatozoid. 7. Gametangium disokong oleh tangkai yang tumbuh tegak. Menurut Linnaeus, klasifikasi spesies Marchantia polymorpha adalah sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Marchantiophyta, kelas Marchantiopsida, ordo Marchantiales, famili Marchantiaceae, genus Marchantia, spesies Marchantia polymorpha. Yang kedua adalah Jungermanniales. Menurut Budi Suhono 2012, Jungermanniales merupakan lumut hati dengan talus sederhana. Berikut adalah ciri-ciri Jungermanniales. 1. Percabangan terjadi pada talus bagian atas dan tidak bercabang pada bagian bawahnya. 2. Rizoid tersebar merata di sepanjang talus. 3. Tersebar di daerah beriklim sedang. Sebagian kecil tumbuh di daerah tropis. 4. Archegonium diselubungi oleh involucrum dan memiliki 5 sel saluran leher. 5. Sporofit terdiri dari 1 kapsul saja, atau terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Contoh Jungermanniales. Menurut Henry, dalam Edawa 2013, klasifikasi spesies Bleparostoma trichopilum sebagai berikut. Kingdom Bryophyta, divisi Marchantiophyta, kelas hepatitis C, ordo Jungermanniales, famili Pseudolepicellose, genus Bleparostoma, spesies Bleparostoma trichopilum. Dapat kita lihat pada gambar di samping, itu adalah gambar Bleparostoma trichopilum. Ketiga adalah Calobriales. Calobriales memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sebuah gametangium yang tidak memiliki batang dengan daun-daun yang tersusun ke dalam 3 baris. 2. Gametangium yang terbentuk di bagian ujung batang, serta archegonium yang mempunyai 4 sel saluran leher.
Dan yang ketiga, sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari satu kapsul saja. Contoh Colubriales. Klasifikasi Colubrium noides sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Hepaticae, ordo Colubriales, famili Haplomytriaceae, genus Colubrium, spesies Colubrium noides. Dapat kita lihat dengan jelas gambar di samping itu adalah Colubrium noides. Yang keempat adalah Sperocarpales. Sperocarpales memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Termasuk dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana. 2. Struktur anatomi dari talus ini tidak memperlihatkan beberapa diferensiasi jaringan, tidak memiliki ruang udara, dan juga poros. 3. Memiliki gametangium yang diselubungi oleh involucrum, serta acrygonium yang mempunyai 6 sel saluran leher. 4. Sporofit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari kaki, seta, dan juga kapsul. Berikut adalah contoh dari Sperocarpales. Klasifikasi Sperocarpos texanus sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Marsantiophyta, kelas Marsantiopsida, ordo Sperocarpales, famili Sperocarpaceae, genus Sperocarpos, spesies Sperocarpos texanus. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu adalah Sperocarpos texanus. Materi kedua yaitu tentang ciri-ciri. Ciri-ciri Hepaticae sebagai berikut. 1. Sporofitnya berukuran sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat. 2. Bentuk tubuh berupa lembaran seperti bentuk hati dan banyak lekukan. 3. Umumnya tumbuh dan menempel di bebatuan, tanah, dan juga daun pepohonan. 4. Reproduksi bisa dengan seksual dan aseksual. 5. Memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti sebuah payung. Materi yang ketiga adalah cara reproduksi. Reproduksi Hepaticae terbagi menjadi 2. Ada yang seksual, ada pula yang aseksual. Reproduksi secara seksual, apabila terjadi persatuan antara gamet jantan dan gamet betina, maka terbentuklah sporofit yang akan membentuk banyak spora. Kemudian dengan spora inilah dapat tumbuh individu baru. Dapat kita lihat dengan jelas pada gambar ini mengenai metagenesis lumut hati. Selain seksual, lumut hati juga dapat bereproduksi dengan cara aseksual. 1. Pembentukan kuncup eram atau gema. Pada sisi atas lumut hati terdapat badan-badan yang namanya kuncup eram atau gema. Gema yang lepas dari tumbuhan induk akan tumbuh menjadi individu baru. Biasanya gema ini tumbuh di dalam suatu bantalan yang dinamakan keranjang eram atau gema cup. Dapat kita lihat pada gambar itu terdapat gema yang ada di Marsantia sp. 2. Fragmentasi talus lumut hati bercabang-cabang. Bila bagian pangkal dari talus mati, maka cabang-cabangnya menjadi bebas dan terbentuk individu baru. Yang ketiga adalah pembentukan tunas cabang. Tunas-tunas ini dapat terpisah dari tumbuhan induk oleh jaringan yang mati. 4. Pembentukan umbi atau tuber. Jenis lumut hati yang menghadapi kekeringan tumbuh semacam umbi yang terdiri atas cabang-cabang pendek dengan ujung yang membengkak. Tuber ini biasanya terbenam di dalam tanah. Bila tumbuhan lumutnya mati, maka tuber ini dapat tetap hidup dalam keadaan istirahat untuk kemudian tumbuh pada musim berikutnya. 5. Penebalan ujung talus. Salah satu cara untuk mempertahankan diri terhadap kekeringan juga dapat dengan membentuk penebalan di bagian ujung talus. Bila tumbuhan lumutnya mati, maka bagian ujung yang masih tetap hidup akan lebih banyak jumlahnya. 6. Daya regenerasi. Tiap bagian tubuh dari kelas tumbuhan ini, rhizoid atau sisiknya mempunyai daya regenerasi. Bila terpisah dari tumbuhan induknya, dapat tumbuh membentuk individu baru. Materi keempat adalah peranan. Peranan Hepaticae yang pertama adalah lumut hati yang sudah melalui berbagai proses bisa dimanfaatkan sebagai tindakan pertolongan pertama apabila terkena racun ular. 2. Lumut hati juga dapat mengobati penyakit hepatitis C sebagai bahan obat antiseptik. 3.
Lumut hati juga dijadikan bahan pestisida karena mengandung antioksidan alami untuk melenyapkan hama-hama tanaman seperti virus, mikroba, maupun serangga sekalipun. 4. Bagi lingkungan, lumut hati dapat menahan erosi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang mampu saya sampaikan kepada kalian. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Saya memohon maaf apabila ada ucapan kata yang salah. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.